musisi Anang Hermansyah Ashanty benar-benar harus rehat dari segala aktivitasnya. Setelah sempat ambruk usai menjajal makan 50 kepala udang di sebuah resto lalu diboyong ke rumah sakit. Rupanya ibu dari Arsy Adara Musisya itu sempat dirawat di sebuah rumah sakit di negeri tetangga Singapura. Lantas bagaimana kondisi fisik Ashanty setelah autoimunnya kembali rapuh? Jadi karena aku kan jadi itunya udah ususnya tuh udah kronis, makanya harus di kolonoskopi sama endoskopi supaya dilihat, karena memang kan dari kecil itu ya minum obat diet gitu kan. Nah terus udah gitu kenapa dirawat, karena mau dipakein juga macam-macam lah alat-alat buat di alat deteksi jantung gitu-gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Kalau misalnya besok bisa pulang hari ini, besok hasil semua aman, aku udah bisa pulang. Saya lagi nunggu kabarnya dulu. Ya guys, jadi udah dirawat. Tadinya tuh sebenarnya cuma dibius, semua kolon, cuma usus gas aku tinggi banget di perut, emang ususnya tuh ternyata udah kronis lagi, jadi harus dirawat dulu 1-2 hari. Cuma aku bilang cepet karena kan aku mau launching lagu gitu, ya mudah-mudahan kalau besok udah di kolon udah dicek hasilnya nggak parah ya boleh pulang. Kalau hasilnya nggak parah katanya dibawain obat gitu sih. Jadi doain semoga lancar ya. Jadi aku harus minum ini dari jam 7. Ini infusnya udah dibuka tuh guys ya, infusnya udah dibuka. Aku harus minum habis ini sama ini dari jam 7 sampai jam 9, 2 jam. Terus infusnya dicopot soalnya nggak jalan tadi. Tuh dicopot soalnya nggak jalan. Karena besok pagi mau di kolonoskopi ya gitu, atau ambil darah juga udah. Doain ya semuanya supaya lancarnya pokoknya. Aduh aku mau sehat pokoknya sehat, nggak boleh makan lagi udah. Ini hari ini lagi mau diperiksa, di CT scan semuanya tuh. Si infus tadi copot harus dipasang lagi karena infusnya hilang apa yang jalurnya. Dingin banget guys ruangannya. Iya. Oke, lagi sambil nunggu di sini. Sini ada pas pakai masker. Sekarang kita mau pulang guys. Mulai disegarkan mukanya. Kemarin sakit banget. Kemarin beberapa bulan ini udah nggak tahan banget, makanya sampai aku harus kesini tuh nggak tahan gatel sih, nggak ada masalah yang lain sih, nggak ada gatel-gatel, kasih obat bikin bengkak, makanya kesini akhirnya gitu ceritanya. Riwayat sakit autoimun Ashanty sendiri diketahui sejak tahun 2019 silam. Kala itu pemilik nama lengkap Ashanty Siddiq Hasno Putro ini mengalami sejenis gejala sakit di bagian kepala, mudah lupa, kecemasan berlebih, hingga stres berat. Akibatnya wanita ini harus rehat dari segala aktivitas fisik dan pikiran yang menguras batin. Meski Ashanty selama ini berusaha melawan gejala sakit di atas dengan cara selalu bahagia dan terus beraktivitas, tapi Ashanty tak bisa mengelak dari kondisi tubuh di usianya yang ke-38 yang mulai rapuh. Apalagi Ashanty selain dikenal sebagai businesswoman, mendirikan usaha kosmetik dan gerai makanan, ia juga aktif sebagai YouTuber, bahkan masih berusaha eksis di dunia tarik suara. Lantas mungkinkah karena segudang aktivitas itulah Ashanty akhirnya ambruk kembali? Iya, kemarin tuh memang agak takut hari ini bisa launching apa enggak, karena memang kemarin 3 bulan ini kan aku tuh gatal-gatal lagi, suka gatal lagi, aku tuh autoimunnya kumat. Terus kalian suka ada orang kalau misalnya lihat YouTube atau IG ku suka bilang, "Bunda kok kadang-kadang matanya bengep, kadang-kadang mukanya bengep padahal berat badannya stabil 55 gitu. Kok kayak bengep. Aku takutnya gara-gara obat yang aku minum kan." Terus aku konsul ke Singapura, dia bilang kayaknya kamu mulai tip-tip kumat lagi autoimunnya. Jadi
kamu harus kolonoskopi sama endoskopi. Makanya aku kemarin berangkat buat ke sana, cuma memang karena aku harus secepatnya. Terus ternyata pas dicek ada polip di dalamnya. Nah, polip terus diambil polipnya, terus dicek 6 hari. Mau tahu polipnya tuh ganas atau enggak, tapi nanti baru hasilnya 6 hari lagi. Insya Allah enggak lah, mudah-mudahan enggak ada apa-apa ya. Cuma aku memang ngerasa kayak setiap kali minum obat tuh kayak bengep gitu loh. Lihat, ini kan lagi enggak ya. Nanti kamu bisa kayak hari ini iya, besok enggak apa gitu kayak gitu. Jadi aku kayak agak takut kan gitu. Abis dibius pagi, masuk rumah sakit, paginya dibius, siangnya selesai, sorenya ke bandara naik pesawat. Pas di bandara Singapura nggak pakai kursi roda dong, perutnya kok tiba-tiba sakit ya, baru berapa jalan sakit. Padahal kalau tim kenal aku tuh kayak lo sepatunya tuh kayak ada rodanya, kalau jalan tuh kenceng gitu. Sakit. Akhirnya pas nyampe Indonesia aku bilang buat tidak teleponin ke ininya dong, pihak maskapai, aku minta kursi roda karena sakit banget gitu. Tapi hari ini alhamdulillah. Ternyata mungkin tuh efek obat, terus ngantuk terus. Ternyata efek obat bius sama mungkin abis dikerjain banget, terus aku harusnya kan bilang istirahat dulu ya. Ini malah langsung pulang gitu. Iya kalau pas kumat, karena kan udah berapa tahun ini nggak kumat nih, udah 2 tahun, setahun lebih, setahun sampai 2 tahun nggak kumat. Biasa ada gatel tuh sebulan 2 bulan sekali gitu. Nah ini 3 bulan ini agak lebih sering, makanya minum obat. Nah aku takutnya efek obatnya bikin aku jadi kayak kadang-kadang bangun tidur mataku tuh bisa kayak ada garis bengep banget gitu loh. Terus kelihatan kalau lagi di YouTube aku, jadi orang kayak komen, "Mun matanya diapain sih?" gitu. Perasaan mata gue nggak diapa-apain gitu kan. Ternyata takut bengep karena obat. Iya, ruang 2 merah-merah, gatel, terus nggak bisa tidur, nggak nyaman, garuk-garuk terus gitu kan, nggak nyaman. Yang namanya kita kalau lagi gatel kan nggak nyaman kan gitu. Tapi alhamdulillah lah, ini udah nggak. Iya, terus pas dicek ususnya memang kan emang autoimun aku kan karena ususnya kotor karena dari SMP udah minum obat diet. Kan aku udah pernah cerita kan, aku minum SMP udah minum obat diet karena gemuk banget dulu dibully. Jadi sampai sekarang efeknya gitu. Dan terus aku minum sampai ambil ARSI. Habis ambil ARSI itu aku masih minum. Selain tengah merilis single baru berjudul By Mantan, Ashanty juga tengah menyelesaikan kuliah S3-nya di Universitas Airlangga, Surabaya. Maka wajar jika pasatnya aktivitas itu kian menguras tenaga dan pikirannya. Belum lagi pekerjaan domestik di rumah yang harus ia lakoni sebagai ibu dari anak-anaknya dengan Anang Hermansyah. Aku tuh lagi happy banget juga karena bertepatan dengan launching lagu, aku diterima. Gak mudah loh diterima di Universitas Negeri di Airlangga tuh gak mudah. Aku inget banget aku kemarin wawancara terakhirnya tuh di Jepang di airport. Aku udah kayak ya udahlah kalau emang enggak ya kalau emang gak diterima. Karena tahun lalu aku pernah daftar dan aku berhenti di tengah jalan. Jadi bidang studinya sumber daya manusia karena memang aku juga kan punya yayasan sosial sekarang. Jadi aku juga lebih concern ke perempuan, ibu dan anak gitu. Jadi nanti kesana arahnya. Waktu ngambil S2 itu hamil Arsya lagi gede banget tuh. Itu bisa 1,5 tahun selesai. Jadi umur 40 ngambil kuliah lagi, aku rasa umur tidak membatasi kita untuk beraktivitas, mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan begini ya. Memang ini aku tuh bukan ngambil karena pengen sekolah lagi biar keren kan, enggak. Emang gampang gitu kan, berat. Cuma ada yang ingin aku lakukan ke depan. Betul. Ada. Aku nggak bisa cerita, tapi aku punya target pasti lagi dalam hidup. Enggak juga lah, aktivitasnya ngurus anak, suami, kerja, kuliah banyak ya. Ya, sekuat apapun fisik dengan kondisi sakit bawaan seperti autoimun memang rentan terjadi drop hingga harus dirawat di rumah sakit. Saat Ashanty terbaring sakit di Singapura, sesungguhnya ia baru saja lega setelah menyelesaikan video klip single barunya By Mantan. Teknik penggarapan video dengan model baru dan canggih itu bahkan membuat Ashanty takjub dengan hasilnya yang seakan begitu nyata. Video klip aku kali ini karena aku pakai masuk di Guava, aku merasa kan dia tuh keren banget ya. Yes. Kayaknya kalau aku ikut campur banyak hal nanti malah ngeribetin inspirasinya. Iya, sudah ada bayangan kan sebenarnya. Betul, jadi aku pikir ya udah deh, aku serahin mas
sama aku hubungin, nah aku hubungin Aurel. Kalau Bunda suka banget lihat video klip kamu yang sama abang ya, I'm gonna marry you. Oh itu juga masuk ya? Iya, jadi pas baru ada 5 di Indonesia artis yang pakai klip HR. Oh iya aku sibuk, aku full banget sampai bulan segini. Aduh, gitu kan. Itu udah full itu? Full. Gimana ya, udah. Maksudnya aku kirim lagunya dulu ya. Kalau memang berkenan, aku bisa di tanggal segini bulan segini. Kalau emang bisa gitu. Dan itu video kita tuh udah dari bulan apa ya? Juni ya. Juni? Iya, justru aku ke Jepang. Oke. Terus kalau Mas berharap Mas Vicky yang bikin gitu. Oke. Ya, lama tiba-tiba, oke Mbak, aku bisa di tanggal segini. Oh, aku senang banget dong. Oke. Dihubungin sama timnya, emang mereka tuh udah apa ya, udah sekeren itu ya. Udah solid juga ya timnya Mereka ya? tuh langsung ngirim, Mbak Syari pakai 3 bajunya ini. Udah disiapin itu? Sampai model rambutnya, sampai model bajunya, sampai semua. Sedetail-detail itu sudah ada? Semuanya. Terus kita mau minta pakai model video klip ya, pusing dong aku. Oke. Model video klip, Om bilang. Tiba-tiba bilang, mereka ngajuin, boleh nggak kalau minta Torik sama Fuji? Darah langsung. Tadi mau? Bentar dulu, Mas. Kira-kira mereka mau apa enggak ya? Enggak, lagunya lucu banget dan lagunya tuh kayak mereka tuh cocok banget. Aku mikir. Yang juga membuat Ashanty dipuji warganet karena ia melibatkan bintang dalam video klipnya, yakni pasangan yang sudah putus, yakni Fuji Utami dan Torik Halilintar. Warganet pun memuji Ashanty karena berusaha merekatkan kembali hubungan sejoli yang sudah retak. Ya Bun, kita mau bikin video klip. Judulnya apa? Bayi Mantan. Waduh. Dia udah kayak langsung tak gitu ya dia ya? Tapi Torik dengerin dulu aja lagunya, jangan bilang iya atau enggak dulu gitu, dengerin aja dulu lagunya. Kalau emang nggak berkenan, jangan karena Omongan keluarga. kamu enggak apa-apa. Itu kan perasaan kamu dan lain-lain gitu. Kirim aja Bun gitu, kirim. Dan nyampe berapa menit? Oke Bun, aku mau gitu. Oke, nanti tinggal manajer Mas Supri hubungin ya. Gitu. Dan nanya, cewek ini siapa Bun? Oh, iya. Aku bilang dari Mas Supri apa mengajukannya Fuji, cuma Bunda belum berani buat WhatsApp-nya gitu kan. Kata Torik, belum dia mau loh Bun gitu. I know, berarti gimana Torik? Ya Bunda aja coba gitu. Tapi kalau Torik berarti oke berarti kalau gitu? Oke, dia nggak ada masalah ke siapa aja? Masalahnya aku takutnya kan, ya Fuji harus aku ngomongin juga. Hai Fuji apa kabar? Dia tuh kan anaknya baik ya, maksudnya kalau di chat dia jawab baik Bunda apa kabar gitu. Terus jadi gini, Fuji mau dengerin nggak lagu baru Bunda? Ya awalnya gitu dulu ya? Jadi aku nggak pernah kalau ke Torik kan Udah langsung mau video klip gitu ya? Nah Bunda tuh punya lagu judulnya ini, tapi aku dengerin aja dulu lagunya. Model video klip cowoknya tuh Torik, Mas Vicky maunya model ceweknya tuh Fuji. Kalau Fuji berkenan, tapi kalau enggak jangan no hard feeling ya. Bunda nggak akan, kalau misalnya Fuji nggak mau, nggak akan juga yang kayak Masih gitu kayak ya? apa, nggak sama sekali gitu, nggak apa-apa. Oke, dia dengerin. Tiba-tiba juga dia jawab besoknya, oke Bunda, aku mau, lagunya lucu banget ya, gemes gitu. Aku yang lagi di Bangkok kan, alhamdulillah ya Allah gitu. Hai guys, hari ini kita mau syuting video klipnya Bunda. Kita akan melihat setnya langsung. Nanti gue akan arahin ada beberapa adegan yang emang spesifik, tapi intinya kurang lebih ya dari awal sampai akhir. Cuman upayanya Torik buat cari perhatian Fuji, tapi selalu gagal. Itu adalah bahasanya, premisnya. Aku aja pas mereka ngasih propose trailernya, boleh nggak trailernya Torik sama Fuji? Bentar ya Mas.
Tanya dulu ya. Pas Bunda telepon aku bilang bisa nggak tapi talent ceweknya Fuji. Gak mau ya? Coba Bunda tanya sendiri aja. Gak mau ya? Mau. Nanti gue tua kayak gitu ya guys ya. Kalau enggak ya udahlah ya. Torik gimana kehidupannya akhir-akhir ini? Seru? Ngapain aja? Udah lama gak ketemu? Lama. Ya kan kalau kita ketemu ada temen-temen doang. Oh gitu. Oh gitu. Sibukannya apa aja sih mantan? Kan kamu tahu. Oh, sangat. Apa? Enggak. Aku kepo aja kok. Tahu aja. Kamu tuh kehidupan sekarang ngapain sih? Kalau mantan tuh gimana? Oh, Gen Halilintar di sini ya sekarang ya? Iya. Patah lagi. Ya, ini Gimana? Sostomat ya? Kabar Aminah? Amina mau punya adik. Lihat sih di vlog. Kangen lagi sama Galang. Kangen. Masa sih? Lantas benarkah niat Ashanty ini didukung Haji Faisal? Terlebih sejak awal Haji Faisal sangat menyukai sosok Torik sebagai calon menantu. Mereka masih muda, kayak anak saya, Fuji masih muda. Si Torik pun juga masih muda sebenarnya. Mungkin karena ada hal-hal yang tidak terpenuhi aja. Atau umpamanya mungkin karena ngambek-ngambekan aja. Atau ego-egoan aja sedikit-sedikit. Itu aja masalah sih menurut saya. Sehingga sampai sekarang pun saya masih berharap mereka ya bisa berbaikan lagi gitu. Jadi saya menganggap bahwa mereka cooling down sekarang. Itu aja pikiran saya. Karena apa yang saya rasakan efeknya terhadap mereka berdua sangat besar. Artinya efek positif yang mereka dapatkan itu luar biasa. Kerjasama di dunia mereka itu banyak sekali. Dan sampai sekarang masih ada yang terikat. Perkembangan semuanya, baik pribadiannya masing-masing itu sama-sama berubah, baik story maupun speech. Dan efek dominonya juga kepada kami ada juga, baik kepada Gala pun juga ada. Artinya seperti segala kehilangan orang tua, kadang-kadang saya merasa udahlah mungkin si Torik sebagai orang tuanya gitu aja. Walaupun saya sama omanya yang akan menjaga segala, tidak akan pernah membebankan segala kepada si Torik sama seperti tidak. Tapi setidaknya mereka bisa hanya datang dan melampiaskan kasih sayang ke Gala. Kalau soal kewajiban itu menjaga itu kewajiban saya dengan omanya. Jadi itu termasuk efek domino menurut saya. Artinya cucu saya mendapatkan kasih sayang. Itu aja sih. Selain Ashanty yang mengaku puas dengan hasil penggarapan video klip single barunya, Fuji dan Torik juga mengaku bahagia bisa ikut terlibat apalagi dengan beberapa adegan romantis seolah tampak begitu real melalui sentuhan teknologi RX. Bahagia banget loh bisa Torik sama Fuji pas mau gitu loh. Pas lagi nggak berantem. Nggak berantem gitu. Udah lagi. Ambilin kursi yang itu kayaknya bisa udah pesimis tahu kemarin. Pas kamu mau gitu. Duh Fuji mau nggak ya? Fuji mau nggak ya? Tapi itu lagi nggak berantem, kita lagi damai banget. Aduh, biasa aja dong. Kalau kesel bilang aja. Kamu bagus banget tuh shot-shotnya tadi. Apa? Kamu acting banget gitu. Dari hati sih. Terus Canda. cocok banget lagu ini dari Fuji buat kamu. Nggak, aku tuh pas mikir, pas Bunda mikir, pas ngirim lagu itu aku kayak, kok gini ya lagunya? Ya aku juga kan. Ya. Ya mana Bunda kepikiran. Tapi kok aku rasanya sama kayak dari kali, aku ya. ya. Lagu ini. Oh gitu, kebalik. Canda. Iya, makasih tuh. Nih pakai ini kan jalan The best, the best. Aku udah yang Fuji dan Torik, terima kasih sekali. Alhamdulillah ya Allah. Thank you guys. Thank you banget. Thank you, Semoga suka Bunda. sama hasilnya. Thank you Fuji ya. Thank you Kak. Jika Fuji dan Torik merasakan chemistry dan adegan terasa real, lantas mungkinkah itu melibatkan perasaan yang sesungguhnya hingga membuat keduanya akan kembali pacaran? Ya, meski belum bisa dipastikan apakah sejauh ini cintanya akan dekat kembali, tapi fans Fuji dan Torik cukup punya harapan. Meski sebagian lainnya menganggap sejauh ini hanya memanfaatkan sebagai bahan konten yang ujung-ujungnya demi cuan.
Terlebih, baik Torik maupun Fuji sama-sama sosok yang terlahir di dunia hiburan karena peruntungan konten. By the way, ngenalin sama Faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Soalnya lebaran kemarin kita masih saling benci. Ini ngenalin yang benar guys. Aku udah minta izin waktu itu. Emang udah minta izin, kamu lupa. Enggak lupa, aku read doang. Oh. Cuman kan kita ya namanya daripada aku balas yang aneh-aneh kan karena lagi kesel, kita read aja untuk menanggulangi permasalahan semakin besar. Yang penting sekarang kita baik-baik aja. Sejenak kita lupakan spekulasi ihwal apakah Fuji dan Torik balikan atau hanya memanfaatkan momen demi cuan. Artis sekaligus model Nadine Chandrawinata kabarnya tengah berbahagia dengan usia kehamilan anak keduanya di usia kandungan 6 bulan. Sekarang aku udah masuk ke 6 bulan, dia juga udah kita lagi akan jadi kakak ya gitu. Dia pun udah diperkenalkan bahwa ada adik nanti gitu. Terus dia pun juga harus bisa mulai bisa belajar kalau nanti harus berbagi. Tapi aku tidak memaksa dia untuk menjadi sosok kakak dan harus lebih banyak memberikan waktu untuk adiknya gitu. Orang tuanya ke adiknya enggak. Maksudnya selayaknya dia umur 1 tahun 2 tahun, aku harus memberikan perhatian ke dia. Tapi dia juga harus berbagi ya selayaknya kakak dan adik. Tapi bukan berarti harus selalu mengalah, enggak. Biarkan dia tetap dengan umurnya gitu. Aku sih mencoba untuk fair ya gitu. Dan dia pun juga udah mulai pelan-pelan dedeknya di mana gitu, di perut ibu. Terus kita pilih nama sama-sama gitu. Kebetulan Jiwa bisa diajak komunikasi dan memang aku selalu melibatkan Jiwa untuk pengambilan keputusan tuh. Aku selalu gitu kayak sederhana aja, pilih baju pagi hari gitu, dia mau yang mana, yang merah atau yang biru, atau sepatu mau yang mana, terus mau makan yang mana. Aku selalu kasih option biar dia yang memilih. Jadi dia bisa bertanggung jawab dengan keputusan dia. Itu yang aku ajarkan ya. Nah, kalau bersalinnya sepertinya akan di Jakarta kali ini karena Jiwa kan di Bali ya. Kita road trip waktu itu ke Bali. Karena memang pada saat pandemi ke Bali pun juga naik mobil ya gitu. Kalau yang kali ini kita di Jakarta dan nanti akan di akhir tahun ini. Istri Dimas Anggara ini tengah mencoba vakum dari dunia hiburan dan memilih konsentrasi mengurus anak masa kehamilannya. Lantas benarkah Nadine sepenuhnya vakum dari dunia hiburan yang membesarkan namanya? Kalau vakum sebenarnya tetap masih berjalan, mungkin tidak seaktif dulu ya, karena memang kita lihat ya, kita udah punya anak pertama, sekarang lagi mengandung. Kita lihat yang prioritaskan yang mana gitu. Dan aku pribadi aku pilih keluarga karena ya keluarga ini support system aku yang pertama. Tapi aku tidak mungkin lepas dengan kegiatanku yang ada di dunia entertain karena itu membuat aku merasa hidup, merasa aku memberikan sumbangsi energi dan waktuku untuk berkarya. Jadi aku tidak mungkin lepas dari semua yang aku kerjakan, tapi tidak semuanya aku ambil. Kita pilih yang prioritaskan yang mana dulu. Ya, meski vakum dari dunia hiburan, tapi Nadine tetap menjalani aktivitas sosial dan lingkungannya. Ia bahkan tengah menjalani sejumlah kegiatan sosial sembari mengurus anak dan kehamilannya. Kebetulan kegiatan ini kan seperti kayak udah kegiatan aku sehari-hari ya gitu. Jadi kalau tidak ada kegiatan seperti ini yang open space, aku rindu untuk melakukan sesuatu atau buat kegiatan. Dan aku punya tim yang sangat luar biasa, kerja kerasnya, terus keseriusan akan lingkungan di Sea Soldier, dan punya ide-ide yang banyak sekali yang belum kita capai semuanya gitu. Jadi satu persatu kita kerjain. Jadi karena dengan semangatnya mereka juga aku menjadi ayo kita melakukan sesuatu. Jadi terhambat atau tidak mungkin sedikit melambat untuk aku yang tidak bisa mungkin selalu hadir gitu ya. Karena lokasinya juga cukup jauh, karena di Sea Soldier itu ada 15 kota, bukan hanya di Jakarta aja. Tapi aku bisa melibatkan diriku dengan membuat konsep gitu, terus kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak terlalu malam,
dan pasti aku akan haus akan kegiatan outdoor dan selalu mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu, karena kegiatan Sea Soldier bukan hanya kegiatan anak-anak seperti ini, tapi kita banyak di mangrove, terus melihat dolphin di laut lepas, kemudian bersih-bersih pantai, kemudian masuk ke perusahaan, ke sekolah. Jadi bagaimana berbagai cara untuk mengajak masyarakat berkenalan dengan alam dan menjaganya.